Alhamdulillah, bikin bahagia. Inilah 3 kabar baik sekaligus yang didapat Timnas Indonesia usai gilas Myanmar di Piala AFF 2024. Simak baik-baik, admin jamin kalian akan full senyum ketika mendengarnya. Berkelas. Awalnya diremehkan oleh banyak negara hingga media ternama di Eropa. Begini komentar berkelas anak Shin Tae-yong usai Garuda permalukan Myanmar di hadapan supporter sendiri. Fans Garuda seketika bisa ikut bahagia mendengar pernyataannya. Alhamdulillah, bangganya bukan main. Begini kata Erick Thohir usai Timnas Indonesia kalahkan Myanmar di Piala AFF 2024. Bikin bangga, sampai gegerkan Inggris. Begini komentar mengejutkan jurnalis Inggris lihat lemparan maut Pratama Arhan. Pernyataan mengejutkan Asnawi Mangkualam. Mengejutkan, gol Asnawi Mangkualam ke gawang Myanmar ternyata sudah disiapkan sebelum pertandingan? Wah, kok bisa? Simak pernyataan lengkapnya. Inilah 3 pemain Timnas Indonesia yang tampil apik saat skuad Garuda kalahkan Myanmar di Piala AFF 2024. Rugikan skuad Garuda. Begini reaksi publik tanah air lihat keputusan janggal wasit saat Timnas Indonesia hadapi Myanmar di Piala AFF 2024. Diiringi rasa iri dan dengki, begini pernyataan kurang ajar media Vietnam usai Timnas Indonesia kalahkan Myanmar di Piala AFF 2024. Simak 8 berita Timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Alhamdulillah, bikin bahagia. Inilah 3 kabar baik sekaligus yang didapat Timnas Indonesia usai gilas Myanmar di Piala AFF 2024. Simak baik-baik, admin jamin kalian akan full senyum ketika mendengarnya. Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik setelah memastikan kemenangan di partai perdana penyisihan grup Piala AFF 2024 kontra Myanmar, Senin, 9 Desember 2024. Bertanding di Tuna Stadium, skuad Myanmar sebagai tuan rumah sempat tampil menekan sepanjang awal babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Timnas Indonesia mulai menemukan ritme permainan dan berhasil mendominasi pertahanan lawan. Meski sukses menekan, namun hingga jeda turun minum Timnas Indonesia masih belum mampu membuka skor. Di babak kedua, pelatih Shin Tae-yong melakukan sejumlah perubahan dan memasukkan Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam. Perubahan tersebut membuat alur permainan dan tensi serangan Timnas Indonesia jauh lebih meningkat. Alhasil pada menit 76, Timnas Indonesia sukses membuka skor lewat tembakan Asnawi Mangkualam yang membentur kiper Myanmar dan masuk ke gawang sendiri. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Garuda dan tetap bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia pun bertengger di urutan 2 klasemen sementara grup B Piala AFF 2024 lewat koleksi 3 poin. Setelah raih kemenangan perdana di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang bisa membantu Garuda menjaga asa untuk akhiri puasa gelar juara. Lantas apa sajakah kabar baik tersebut? Kabar baik pertama adalah Timnas Indonesia dipastikan mendapat tambahan poin FIFA usai kemenangan atas Myanmar malam ini. Meski ajang Piala AFF 2024 tidak masuk dalam kalender FIFA, namun setiap tim yang menang di fase penyisihan grup hingga final tetap diberikan poin FIFA. Timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Myanmar di laga perdana diprediksi bakal mendapat tambahan 1,8 poin. Kabar baik berikutnya adalah kekalahan telak yang diraih calon lawan Timnas Indonesia di pertandingan kedua grup B Piala AFF 2024. Pada matchday kedua hari Kamis, 12 Desember 2024, nanti, skuad Garuda akan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo. Jelang laga tersebut, Laos baru saja telan kekalahan telak 4-1 dari Vietnam pada pertandingan perdana. Hasil tersebut membuat Laos bertengger di posisi juru kunci grup B dengan torehan 0 poin. Berbekal mental yang terpuruk usai kalah telak dan berada di dasar klasemen,
Timnas Indonesia dipastikan bakal bisa raih poin penuh ketika menghadapi Laos. Tambahan poin penuh lawan Laos dipastikan bakal mempermudah langkah Timnas Indonesia untuk lolos dari fase penyisihan grup. Kabar baik terakhir adalah tiket pertandingan Timnas Indonesia di laga kandang yang dipastikan telah sold out alias terjual habis. Kepastian tersebut didapat lewat postingan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut tiket Timnas Indonesia melawan Laos dan Filipina di kandang telah habis. Bersyukur tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos dan Filipina sudah terjual habis, kata Erick Thohir dilansir Instagram Timnas Indonesia. Dengan kepastian tersebut, maka pertandingan kandang Timnas Indonesia di Stadion Manahan nanti bakal penuh dengan dukungan para supporter. Berbekal dukungan itu, Timnas Indonesia diprediksi bisa amankan poin penuh di 2 laga kandang dan kian memperbesar peluang lolos ke fase knockout Piala AFF 2024. Berkelas. Awalnya diremehkan oleh banyak negara hingga media ternama di Eropa. Begini komentar berkelas anak Shin Tae-yong usai Garuda permalukan Myanmar di hadapan supporter sendiri. Fans Garuda seketika bisa ikut bahagia mendengar pernyataannya. Reaksi anak Shin Tae-yong ikut kegirangan Timnas Indonesia menang tipis atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 jadi sorotan. Hal itu ditunjukkan anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won, di Instagram dengan menyebut skuad Garuda mampu menunjukkan levelnya kendati tampil dengan kekuatan pemain muda. Shin Jae-won turut bangga dengan skuad-skuad Garuda. Sebab, Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan kendati tampil dengan kekuatan pemain muda. Meskipun kami adalah tim U22, kami tetap bisa mengalahkan tim manapun di Piala AFF. Tulis Shin Jae-won di kolom komentar akun Instagram Timnas Indonesia, Senin, 9 Desember 2024. Ya, Timnas Indonesia mencuri poin penuh usai bungkam Myanmar dengan skor 1-0 di Stadion Tuna, Yangon, Myanmar, Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan itu dicetak oleh Asnawi Mangkualam di menit ke-76. Di laga tersebut, bisa dibilang skuad Garuda cukup kesulitan. Pasalnya, Timnas Indonesia bermain dengan skuad yang mayoritas dihuni oleh pemain usia di bawah 22 tahun. Namun pada akhirnya, mereka mampu menunjukkan kualitasnya dengan membawa pulang poin penuh. Kendati begitu, tak sedikit juga warganet yang tidak puas dengan performa Timnas Indonesia. Mereka berpendapat kalau chemistry antar pemain masih belum terbentuk. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Semangat, tulis akun Instagram Katal. Masih kurang chemistry. ST masih cari starting 11 terbaik. Fans Timnas Indonesia jangan berharap terlalu tinggi. Ini pemain muda, tulis akun Res. Kemenangan atas Myanmar sendiri membuat skuad Garuda duduk di posisi 2 klasemen grup B dengan koleksi 3 poin. Timnas Indonesia kalah selisih gol dari Vietnam, sedang berada di puncak usai menang telak 4-1 atas Laos. Lalu, kemenangan ini sekaligus menjadi modal bagus untuk menambah kepercayaan diri pemain Timnas Indonesia dalam menatap laga kontra Laos. Sesuai jadwal, laga tersebut akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, bangganya bukan main. Begini kata Erick Thohir usai Timnas Indonesia kalahkan Myanmar di Piala AFF 2024. Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir bersyukur Timnas Indonesia bisa mengawali Piala AFF 2024 dengan kemenangan melawan Timnas Myanmar. Timnas Indonesia berdua lawan Myanmar di laga perdana Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Tunati, Yangon, Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Meski berjalan kurang mulus, akan tetapi pasukan Shin Tae-yong bisa memungkasi laga itu dengan kemenangan 0-1 atas sang tuan rumah. Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya berat dijalani, apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda di bawah usia 22 tahun, ujar Erick, Senin, 9 Desember 2024. Ini awal yang bagus. Apalagi timnas di Piala AFF 2024 ini didominasi pemain-pemain yang banyak bermain di liga. Artinya, jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas Indonesia. Lanjut Erick melalui rilis kepada wartawan.
Erik lantas berharap timnas Indonesia tak berpuas diri. Dia ingin skuad Garuda bisa terus meningkatkan performa permainan di ajang bergengsi di Asia Tenggara ini. Semoga para pemain timnas Indonesia yang merupakan paling muda di antara peserta lainnya bisa terus meningkat performanya, tutur Erick Thohir. Indonesia sempat kesulitan menembus pertahanan Myanmar, terutama pada babak pertama. Justru tuan rumah mampu memberikan ancaman. Beruntung kiper Indonesia Cahya Supriyadi bermain cukup baik dengan melakukan sejumlah penyelamatan gemilang yang menjaga gawang Indonesia tidak kebobolan. Barulah pada babak kedua setelah Shin Tae-yong melakukan 3 pergantian pemain yakni memasukkan Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk dan Victor Dethan, menggantikan Alfrianto Nico, Zanadin Faris dan Arhan Kaka, permainan Indonesia lebih berkembang. Setelah mendapat sejumlah peluang, akhirnya pada menit ke-76 Indonesia mampu menjebol gawang Myanmar melalui gol Asnawi Mangkualam. Indonesia nanti akan ganti menjadi tuan rumah pada laga kedua Piala AFF Grup B. Pertandingan akan digelar Kamis, 12 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Skuad timnas Indonesia bakal menjamu Laos. Di laga perdananya di Grup B malam ini, mereka dikalahkan 1-4 oleh Vietnam. Bikin bangga, sampai gegerkan Inggris. Begini komentar mengejutkan jurnalis Inggris lihat lemparan maut Pratama Arhan. Emparan ke dalam Pratama Arhan kembali menyelamatkan wajah timnas Indonesia di kontestasi internasional. Terbaru dalam pertandingan pembuka Grup B Piala AFF 2024, Senin, 9 Desember 2024, lemparan maut Pratama Arhan berbuah gol untuk timnas Indonesia. Gol itu bermula dari lemparan jauh Pratama Arhan yang membuat kemelut di depan gawang Myanmar, sehingga bola liar dan disambar Asnawi Mangkualam, 76. Itu menjadi gol tunggal dalam kemenangan perdana timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Jauh sebelum itu, seorang jurnalis asal Inggris Ben Griffiths secara khusus membahas lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dia menyebut lemparan Arhan sebagai salah satu opsi penyerangan paling mematikan di era sepak bola modern. Ben Griffiths menjelaskan setidaknya ada 3 alasan dibalik ulti lemparan jarak jauh Pratama Arhan sebagai opsi serangan berbahaya saat ini. Pertama, lemparan Pratama Arhan ini tidak hanya sekali atau 2 kali berhasil membuahkan gol, melainkan juga hampir berkali-kali timnas Indonesia justru bisa mencetak gol penting dari servis ini. Berdasarkan catatan tvonnews.com, setidaknya sudah ada 6 negara yang pernah menjadi korban lemparan Arhan, yakni Filipina, AFF 2022, Timor Leste, Uji Coba 2022, Vietnam, Semifinal SEA Games 2023, Jepang, Piala Asia 2023, Argentina, FIFA Matchday 2023, hingga Cina, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas itu murni skill dan teknik khusus yang terus diasah oleh Arhan dan menjadikannya makin berbahaya dari waktu ke waktu. Kedua, lemparan Pratama Arhan ini tidak hanya bisa jauh jaraknya, tapi juga ada kecepatan dan kekuatan saat melempar bola. Itu bisa menjadi makanan empuk bagi rekan-rekannya agar bisa menyundul bola karena serasa memanfaatkan servis tendangan penjuru. Spesialnya lagi aturan offside tidak berlaku untuk lemparan ke dalam ini. Ketiga, spesialnya lemparan Pratama Arhan selalu bisa membuahkan kemelut di depan gawang dan jadi peluang besar para rekannya untuk bisa mencetak gol. Sebagaimana yang baru terjadi di laga timnas Indonesia versus Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Mei 2024, di mana lemparan Arhan dari sisi kiri lapangan salah diantisipasi bek Vietnam sehingga berbuah bola liar yang disantap Egy Maulana Fikri. Jauh sebelum Pratama Arhan, opsi penyerangan lewat lemparan ke dalam jauh pernah dilakukan oleh Rory Delap. Legenda sepak bola Irlandia itu punya kecepatan lemparan sampai 60 km per jam. Bukan tidak mungkin Arhan bisa memecahkan rekor itu suatu hari nanti. Selain bermanfaat untuk tim asuhan Shin Tae-yong, lemparan Pratama Arhan juga sudah dirasakan manfaatnya oleh PSIA Semarang dan Tokyo Verdy. Menarik untuk menantikan lemparan Arhan mampu membuat klubnya saat ini Suwon FC mencetak gol. Pernyataan mengejutkan Asnawi Mangkualam. Mengejutkan, gol Asnawi Mangkualam ke gawang Myanmar ternyata sudah disiapkan sebelum pertandingan.
Wah, kok bisa? Simak pernyataan lengkapnya. Asnawi Mangkualam Bahar jadi pahlawan timnas Indonesia di laga kontra Myanmar pada matchday pertama Grup B Piala AFF 2024. Senin 9 Desember 2024 malam, WIB skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, menang tipis dengan skor akhir 1-0 berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam di babak kedua, tepatnya pada menit ke-76. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola liar kemudian diteruskan Kadek Arel yang melihat posisi Asnawi Mangkualam berdiri bebas tanpa pengawalan. Dengan tembakan keras dan akurat, Asnawi berhasil mengarahkan bola ke pojok atas gawang. Bola hasil tembakan Asnawi masuk ke gawang setelah sebelumnya membentur kiper Myanmar. Gol tersebut sekaligus membawa timnas Indonesia meraih poin penuh di laga pembuka Grup B Piala AFF 2024. Kelar pertandingan, Asnawi mengatakan skema dari gol tersebut memang sudah dipersiapkan timnya sebelum pertandingan. Penggawa Port FC itu mengakui skema tersebut memang menjadi salah satu senjata skuad Garuda untuk membobol gawang lawan laga kali ini. Kami melatih skema ini. Kami terus mengasah skema untuk gol ini. Lalu kami bisa meraih 3 poin hari ini, ujar Asnawi Mangkualam usai laga kontra Myanmar. Meski menjadi aktor utama dalam kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar, Asnawi menilai hasil ini tidak terlepas dari kerja keras tim dan staf pelatih. Terima kasih kepada kerja keras para pemain, staf pelatih malam ini, ujar Asnawi. Tentu senang dengan kemenangan malam ini, karena kita bisa dapat 3 poin di laga tandang. Lanjutnya, laga ini berjalan sulit. Selalu sulit saat menjalani laga perdana, tetapi kami bisa meraih hasil yang diinginkan, kata Asnawi lagi. Jadi, saya berterima kasih kepada pemain dan staf pelatih atas kerja kerasnya hari ini, tukasnya. Kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar membawa timnas Indonesia menempati peringkat kedua di klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024. Sementara posisi puncak ditempati Vietnam yang menang telak atas Laos di laga pembuka. Inilah 3 pemain timnas Indonesia yang tampil apik saat skuad Garuda kalahkan Myanmar di Piala AFF 2024. Kemenangan yang sukses diraih timnas Indonesia saat menghadapi tuan rumah Myanmar pada pertandingan perdana Grup B Piala AFF 2024 tak terlepas dari kontribusi impresif dari sejumlah pemain andalan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sukses mengunci 3 poin pertamanya di Piala AFF 2024 setelah menumbangkan Myanmar dengan skor tipis 1-0 dalam duel yang berlangsung di Tuna Stadium, Yangon, Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol yang tercipta sekaligus menentukan keunggulan skuad Garuda pada laga ini tercipta pada menit ke-76. Sepakan Asnawi Mangkualam gagal diantisipasi penjaga gawang lawan, Zin Nyinyi Aung, hingga menjadi gol bunuh diri. Setidaknya, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang menampilkan performa ciamik untuk mengamankan poin penuh pada laga pertama yang krusial ini. Operasional lini tengah timnas Indonesia memang bisa berjalan dengan baik berkat kehadiran Arhan Fikri. Gelandang Arema FC ini punya peran yang penting untuk melancarkan distribusi bola skuad merah putih. Dia jadi salah satu pemain yang tak tergantikan sepanjang laga. Arhan berhasil mencatatkan 41 umpan sukses dari 45 percobaan. Dengan kata lain, akurasi umpan gelandang berusia 20 tahun ini mencapai 91%. Tak hanya itu, dia juga mengukir 5 kali umpan kunci. Namun, dia memang harus bekerja keras untuk memperbaiki sejumlah aspek, terutama karena sering kehilangan bola. Tercatat, dia 9 kali mencatatkan possession loss. Sektor pertahanan menjadi area yang krusial untuk menahan gempuran lawan. Muhammad Ferrari dan Doni Tripamungkas bisa bertugas dengan baik. Namun, performa Kadek Arel yang menempati posisi tengah sangat gemilang. Bek muda Bali United ini berhasil memenangkan banyak duel. Dalam duel di udara alias aerial duels, dia menang 2 kali dari 3 momen. Sedangkan ketika di darat, Kadek Arel juga menang 2 kali dari 4 pertarungan. Selain itu, aspek defensif lainnya yang menonjol dari Kadek Arel ialah 6 sapuan, 1 blok tembakan, 3 intercept, dan 2 tackle sukses. Itulah mengapa
Pemain berusia 19 tahun ini sangat istimewa. Meskipun baru diturunkan Shin Tae-yong pada awal babak kedua, tetapi kehadiran Asnawi Mangkualam cukup terasa. Sebagai pemain senior sekaligus kapten timnas Indonesia, dia bisa bermain lebih tenang. Asnawi tampil sangat Spartan saat berduel dengan lawan. Dia memenangkan 3 kali duel di darat dan 2 kali menang duel udara. Selain itu, ada 2 tackle sukses dan 3 intercept yang dicatatkan pemain Port FC itu. Yang spesial tentu adalah sepakan kerasnya yang menjebol gawang Myanmar. Meskipun dianggap sebagai gol bunuh diri, tetapi kredit khusus layak diberikan untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Rugikan skuad Garuda. Begini reaksi publik tanah air lihat keputusan janggal wasit saat timnas Indonesia hadapi Myanmar di Piala AFF 2024. Meski berhasil raih kemenangan di laga perdana Piala AFF 2024, namun timnas Indonesia sempat menerima sejumlah keputusan kontroversial yang merugikan saat hadapi Myanmar. Dalam pertandingan pembuka grup B Piala AFF 2024, Senin, 9 Desember 2024, malam WIB, timnas Indonesia sebagai tim tamu sukses menang tipis 1-0 atas Myanmar. Bertanding di Tuna Stadium, skuad tuan rumah sempat mendominasi permainan di awal-awal pertandingan. Namun setelah 30 menit laga berjalan, timnas Indonesia mulai menemukan ritme permainan dan berhasil berbalik mengurung pertahanan lawan. Meski berikan ancaman, namun hingga jeda turun minum skuad Garuda belum mampu membuka skor ke gawang Myanmar. Di babak kedua, masuknya Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam membuat alur permainan dan daya serang timnas Indonesia makin agresif. Puncaknya pada menit 76, gawang Myanmar jebol lewat gol bunuh diri kiper Zin Nyinyi Aung usai berusaha menahan tendangan keras Asnawi Mangkualam. Skor berubah 1-0 buat keunggulan timnas Indonesia dan bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Sepanjang laga, timnas Indonesia sejatinya beberapa kali mendapat keputusan yang kurang adil dari wasit asal Hong Kong, Ho Wai Sing. Salah satunya datang pada menit 34, di mana pemain Myanmar yang kedapatan menarik Hoki Caraka yang berdiri bebas untuk melakukan soloran, malah tidak dianggap sebagai pelanggaran. Selang beberapa menit, wasit Ho Wai Sing kembali membuat keputusan janggal dengan hanya memberikan kartu kuning buat pemain Myanmar, Hein Pyo Win. Enteng banget ANJ, kaki pemain Myanmar nendang bola kena pala Marcelino, tulis salah satu netizen. Pemain berusia 26 tahun itu kedapatan menendang bola ke arah kepala Marcelino Ferdinand yang sebelumnya sudah dilanggar pemain Myanmar lain. Meski perbuatan tersebut disengaja dan sangat membahayakan, namun wasit hanya memberikan kartu kuning buat Hein Pyo Win. Sontak, netizen pun ramai mengkritik keputusan Hein Pyo Win tersebut yang dianggap merugikan buat timnas Indonesia. AFF emang tarkam. Harusnya kartu merah itu, ucap Roland_CLD. Buset, mana gak kartu merah lagi, kocak 2, tambah Jainim 99, udah jelas kena kepala tepega merah MG turnamen kocak. Jelas trulose, red card harusnya itu karena sengaja banget ngincer kepala, kata Riandika. Sementara itu, terlepas dari keputusan kontroversi yang merugikan, timnas Indonesia berhasil amankan poin penuh dari markas Myanmar di laga pembuka Piala AFF 2024. Dengan hasil ini, timnas Indonesia pun bertengger di urutan 2 klasemen grup B lewat torehan 3 poin. Skuad Garuda hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang sukses menang telak 4-1 saat menyambangi markas Laos. Di pertandingan berikutnya, timnas Indonesia akan menjamu Laos di Stadion Manahan yang berlangsung pada Kamis, 12 Desember 2024 mendatang. Diiringi rasa iri dan dengki, begini pernyataan kurang ajar media Vietnam usai timnas Indonesia kalahkan Myanmar di Piala AFF 2024. Kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Myanmar pada matchday pertama fase grup B ASEAN Cup 2024 diejek media Vietnam. Timnas Indonesia memetik kemenangan perdana di ASEAN Cup 2024 dengan susah payah mengalahkan tuan rumah Myanmar pada Senin, 9 Desember 2024. Laga timnas Indonesia melawan Myanmar digelar di Stadion Tuama, Yangon. Skuad Garuda dibuat pusing dengan permainan sendiri. Di saat Myanmar tidak tampil sesuai ekspektasi, keberuntungan membawa tim asuhan Shin Tae-yong mengamankan 3 poin perdana di ajang ini.
Skema lemparan ke dalam Pratam Arhan yang berulang kali mengancam sejak babak pertama, akhirnya berbuah gol di menit ke-76. Bola hasil lemparan Arhan berbuah kemelut di depan gawang Myanmar, yang sialnya gagal dihalau dengan maksimal bek Angkor Warrior. Asnawi yang berdiri di tempat yang tepat segera melepaskan tembakan ke gawang. Bola sempat ditahan kiper Myanmar namun tetap masuk. Gol Asnawi menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini, sekaligus membuat skuad Garuda membawa pulang 3 poin. Hasil yang diraih timnas Indonesia ini ternyata dipantau publik Vietnam, sembari mengomentari permainan skuad Garuda. Dan sudah dapat ditebak, lewat salah satu media lokalnya, Vietnam melontarkan ejekan kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Justru pujian diberikan tuan rumah Myanmar yang dinilai bermain lebih efektif dengan serangan-serangan sepanjang babak pertama. Bukan Indonesia melainkan Myanmar yang bermain lebih efektif dengan menciptakan tembakan lebih dahsyat ke arah gawang lawan sepanjang babak pertama, tulis Soha VN. Myanmar tampil lebih berbahaya dengan strategi serangan balik defensifnya. Tepat pada menit keempat, mereka sempat mendapat situasi mengancam gawang Indonesia. Situasi paling disayangkan Myanmar di babak pertama adalah ketika bola membentur mistar gawang Indonesia pada menit ke-38, imbuh mereka. Sedangkan menurut Soha VN, timnas Indonesia sampai harus terengah-engah untuk bisa mengalahkan Myanmar di pertandingan ini. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan disebut mengalami banyak kesulitan, meski tetap menunjukkan kualitas sebagai tim yang diunggulkan. Kemenangan atas Myanmar ini juga dianggap sebagai ancaman nyata dari Indonesia untuk Vietnam sebagai lawan di laga berikutnya. Sempat terengah-engah, Indonesia mengirimkan surat perang ampuh kepada tim Vietnam sebelum pertandingan, tulis Soha VN lagi. Meski mengalami banyak kesulitan, tim Indonesia tetap menunjukkan kualitas sebagai tim unggulan sehingga meraih kemenangan penting sebelum menghadapi Vietnam. Setelah menghadapi Myanmar, timnas Indonesia akan menjamu Laos pada matchday kedua fase grup B di Stadion Manahan, Solo.